Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi yang mana telah kita bahas ya hadis-hadis sebelumnya ya tentang batasan beramal, kemudian pondasi kita dalam memeluk agama kita yaitu agama Islam ya, karena hakikat iman dan Islam itu bisa berbeda. Ya. Lah, gimana maksudnya ya? Dalam tafsir Ibnu Katsir ya dan juga dalam kitab tafsir Muyassar dijelaskan iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama. Maksudnya apa? Ketika ada satu ayat atau pembahasan kisah ya, nggak cuma satu ayat, itu ada kata mukmin dan muslim, maka dibedakan. Tapi sebaliknya, ketika ada satu ayat cuma disinggung orang kaum muslimin atau kaum mukminin, maka para ulama berpendapat itu satu makna, yaitu ya seorang muslim. Ya, nah maka dari itu ya kita tempuh ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam seperti yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjut ya ke hadis ke-41 ya hadis sebelum terakhir al haditsu hadi wa arbaun ya tentang bagaimana kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita melihat ya Allah tuh simpel secara umum. Ada perintah ya yaitu ibadah dan juga muamalah ya. Jadi kalau dibagi ya syariat Islam ya, nah, syariat ya. Ya, Afwan ini anak pakai mousepad jadi kurang bagus. Nah, yang pertama itu ada, Afwan jadi ngeblank nih ya. Nah, jadi pertama syariat itu ada perintah, ya kan? Ya, perintah. Ini kalau kita bagi ya unsur-unsur syariat ya para jamaah sekalian. Nah, di perintah ini ada yang bentuknya ibadah, nah, ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya muamalah ya atau sosial ya. Nah, ya, karena luas pembahasan syariat. Lah, syariat itu apa maksudnya? Kalau dalam bahasa Asro Ayusri itu menentukan, ya, mensyariatkan itu menentukan suatu peraturan gitu ya. Nah, tapi ya syariat itu ketika dibagi fikih ada perintah. Perintah itu ada yang ibadah, contoh ya rukun Islam, ya sholat, puasa, zakat, haji. Ada muamalah, silaturahim, ya, birrul walidain, kemudian apa? Itqo raqabah, ya, itqo raqabah itu membebaskan budak, it'amul masakin, memberi makan orang miskin dan lain-lain. Ya, itu perintah Allah, ya. Walaupun hukumnya beda-beda, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada larangan, ya. Sama ya, larangan itu ada yang bentuknya muamalah, ada yang bentuknya ibadah. Nah, kalau bentuknya ibadah, kaidahnya apa? Seluruh ibadah itu haram, ya. Jadi nggak ada tuh misalkan, oh kalau misalkan 40 harian misalkan atau bagaimana ya. Nah, ini mohon maaf ya yang agak berbeda. Cuma silakan dicari dalilnya. Ketika Rasulullah sahabatnya ya seperti Ibnu Umar atau misalkan Anas bin Malik, apa ketika lahir Rasulullah membacakan Al-Quran di hari ke-40 kan tidak. Ya padahal Rasulullah mampu. Ya karena itu bukan ibadah. Boleh, boleh aja. Ya tiap hari kalau itu bagusnya tiap hari malah anak-anak itu dibacain Al-Quran. Nah, maka ini ibadah ya seluruhnya haram ya kecuali yang diperintahkan ya haram ya. Nah, kalau larangan bentuknya muamalah, afwan ya ini agak nimpa-nimpa ya.
Ya seharusnya bikin tabel di Word, cuma ini kekurangan anak, afwan ya. Nah, ada yang bentuknya kalau muamalah itu semuanya halal, ya, aslinya halal atau baro'ah zimmah ya dalam fikih, ya. Nah, seluruh muamalah itu halal, kecuali yang Allah haramkan, itu ya. Hmm. Terakhir adalah mubah, ya, mubah. Ini apa aja, ya? Ya, adalah kebalikan dari ini, ya, yang Allah telah halalkan, ya. Wa uhilla lakum thayyibati ma razaqnakum, kata Allah kan. Dan aku telah halalkan segala-segala yang baik. Ah, ada syaratnya, ya, halal dan baik, ya. Nah, yang telah kami rezekikan kepada kalian gitu. Nah, ini ya, para jamaah sekalian boleh dicatat ya sebagai pondasi kita ketika kita mau menempuh syariat ya. Jadi kita tahu nih perintah apa aja ya. Bukan perintah, bukan hanya ibadah. Muamalah itu perintah Allah gitu. Jadi kalau ada bilang, ah kita ibadah aja ya. Islam itu kan hanya mengajarkan perintahnya untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Tapi lihat di ayat lain ya. Nah, di ayat Al-Baqarah ayat 233, wa alam mauludi lahu rizquhunna bil ma'ruf, dan bagi kepala keluarga atau ayah harus memberikan rizki kepada anaknya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu dengan yang cocok lah, dengan yang sesuai. Nah, itu kan muamalah ya. Nah, kemudian ya larangan ya. Kita telah bahas ya di hadis ke-7 atau ke-8, boleh dikoreksi. Kata Ummul Mukminin Aisyah apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, segala sesuatu yang dibuat-buat ya dalam agama ini, amrina itu maksudnya agama ya, bukan urusan dunia. Nah, ini dijelaskan dalam syarah Al-Wafi juga ya, dalam syarah yang lain juga. Fahuwa raddun, maka itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dan juga dalam muamalah ya, contohnya pengharaman itu kan detail ya para jamaah sekalian ya. Coba kita renungi ya, nggak apa ya, kita sedikit melebar ya. Kita renungi deh dalam syariat muamalah itu Allah mengharamkan, mohon maaf ya, babi, mayit, dam ya. Uh, dalam mana lupa ya, surat Al-Imran atau An-Nisa ya. Pengharaman daging babi itu ya boleh dikoreksi ya para jamaah sekalian. Nah, itu kan detail ya. Kemudian anjing dalam hadis Rasulullah gitu kan. Anjing yang diperbolehkan itu hanya untuk menjaga sawah. Itu hadis sahih ya. Ya, dan yang lain-lain ya, sikapnya muamalah banyak kan. Nah, atau kalau misalkan kita belajar apa namanya? Ada namanya corak tafsir adabi ijtima ya. Ini di Indonesia ya, kalau di Saudi nggak ada pelajaran ini. Ya, tujuannya bagus, memang mengelompokkan hadis-hadis sosial. Ini biasanya kalau kita belajar di UIN atau buku-buku NU ya, karena saya pernah KKN ngajarin anak itu pakai buku apa, Nahdlatul Ulama itu. Nah, itu ada corak tafsir namanya Adabi Ijtimai ya. Adabi itu kan artinya balaghah ya. Aduba, keindahan sastra Arab ya. Ijtimai itu sosial ya. Nah, itu dalam muamalah. Yang terakhir mubah ya. Seluruhnya kan halal ya. Jelas ya. Mana ada dalil penghalalan daging ayam? Gak ada kan? Tapi kita boleh makan daging ayam. Karena itu hal yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pembukaan ya dalam syariat. Kenapa nabahas? Agar ada gambaran. Yang dimaksud syariat itu apa sih? Ya. Nah, jangan sampai kita belajar hadis, tapi pemahaman syariat tadi kita belum paham ya. Nah, tadi pembaginya itu ada 5 yang berunsur dalam 3 ya. Nah, boleh dicatat atau nanti boleh, kalau ada yang belum kesempatan menulis, boleh chat Ana ya, atau di grup boleh. Ya, Ustaz, nonton pembagian syariat gitu boleh. Tapi nggak ada dalilnya itu ya. Itu pembagian aja gitu ya. Hanya pembagian aja gitu. Nah, seperti orang-orang apa ahlul kalam kan menanyakan, ya sebetulnya ahlu sunnah itu kan juga bid'ah. Mana ada tauhid uluhiyah, rububiyah, kan nggak ada dalilnya. Ya memang nggak ada. Kan itu hanya pembagian. Tapi kita tetap merujuk pada dalil dan juga wahyu ya, ayat Al-Quran dan juga hadis. Nah,
Afwan ya, agak lama 10 menit. Kita masuk ke dalam hadis ya. Sekali lagi Anda ingatkan kalau nggak cukup nanti kita bagi ya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah. Bismillah dari An Abi Muhammad ya. Abdullah ibnu Amru ibnu As ya. Ah, dari anaknya Amru bin As radhiyallahu anhuma ya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum ya, tidak sempurna iman kalian. Ya, bukan, ini pernah kita bahas ya masalah iman ya di hadis. Anda juga lupa hadis berapa ya tentang masalah iman itu ya. Ada kamalul iman, ada imanun kamil. Kamalul iman itu kesempurnaan yang dibilang orang ini sudah beriman ya. Tapi kalau imanun kamil, oh orang ini imannya sempurna, paham ya? Para jamaah sekalian. Kalau yang nggak paham, boleh langsung tanya kok. Ya, ada kamalul iman, ya, ada imanun kamil. Sama dari kata kamula, sempurna. Ya, kalau kamalul iman, ini batas minimal keimanan seseorang. Gitulah bahasa kita ya. Tapi dalam kitab Akidah Wasitiyah, dalam kitab Tauhid Imam Nawawi sama Imam Saleh Fauzan, ya mereka kan mengartikan dengan bahasa Arab ya. Ya. Ya, kamal iman wa al imanu adna darajah au kullu ma yanbaghi bil iman. Seluruh yang harus ada pada orang mukmin, ya. Apa itu maksudnya? Yaitu kewajiban-kewajiban dan yang diharamkan, ya. Nah, sholat, zakat dan lain-lain ini ya, ya minum khamar, ya, ah, judi, syirik dan lain-lain. Nah, tinggalkan itu. Namun dalam Islam, ya, ah, ketika seseorang ya meninggalkan salah satu waktu sholat dengan sengaja atau meminum khamar sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi dengan kekafiran. Maksudnya apa? Ya, berarti keimanannya ada yang cacat. Imannya ada yang cacat. Tapi kamal imannya ada aja. Jadi dia masih dibilang orang beriman, tapi cacat imannya. Ya, dalam hadis kan tidak diterima ya, atau ayat Anda boleh dikoreksi ya. Jadi diterima orang yang minum khamar 40 hari sholatnya. Nah, kemudian sholat ketika meninggalkan ya termasuk salah satu dari dosa besar. Ya kan ini jelas dari pembahasan para ulama dan seterusnya. Kalau imanun kamil, sempurna imannya. Semuanya itu dilaksanakan tanpa ada kecacatan. Ya. Wajib, larangan, benar-benar ditinggalkan. Beda ya para jemaah sekalian. Nah, jadi ini hadis dipakai untuk orang khawarij juga, yang mana mereka itu berdalih ya kalau misalkan syariat ya tidak dilaksanakan berarti orang itu kafir ya, tidak beriman, najis. Makanya sering kan kalau di Jawa Tengah itu saya pernah sholat di daerah Solo ya, tapi belum sampai Solo ya, daerah Surakarta apa ya saya lupa. Sholat kita habis sholat itu habis ngeluarin motor, oh saya lihat dipel gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ya, mungkin yang di Jawa Tengah tahu ya kelompok itu ya. Nah, itulah ya, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu ya, sampai hawa nafsu kalian. Ya, kita kan punya hawa nafsu, emosi dan lain-lain. Taba'an lima jitu bihi ya. Sampai hawa nafsu kalian itu mengikuti, tabi ayat ba'u itu mengikuti lima jitu bihi. Apa yang aku datangkan kepada kalian? Maksudnya apa? Rasulullah itu kan mendatangkan wahyu ya, syariat. Ya, ketika hawa nafsu kita udah bisa kita kontrol, akal kita sudah di jalan yang lurus, mengikuti syariat Islam, ya, maka itulah meningkatkan derajat keimanan, derajat keimanan kita, ya. Nah, makanya bahkan dalam kitab ini walaupun bukan ulama sunnah ya, dalam kitab Muhammad Abduh ya, kiainya Indonesia ya, beliau aja menjelaskan bahwa akal itu bisa ada akal yang
sehah, ada akal yang fasad. Ya. Ya, ini fitrah manusia memang. Ya. Manusia itu punya akal, tapi kan fitrahnya kan berbeda-beda. Maksudnya apa? Orang bisa salah, bisa benar pemikiran sama-sama sehat, sama-sama waras gitu ya. Sama-sama tidak mengidap penyakit kejiwaan. Cuma cara berpikirnya beda, akhirnya bisa membolak-balikan hukum syariat. Ya, yang mereka bilang udah nggak relevan lagi Al-Quran, ya. Atau seperti Injil yang terus direvisi seperti undang-undang, ya. Padahal kata Allah di surat Al-Maidah ayat kelima, ya, laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, telah aku sempurnakan agami dan telah aku ridhoi agama ini, ya. Afan, ada yang kelewat ya. Laqad akmaltu lakum dinakum, ya, aku telah sempurnakan agama kalian. Kalau sempurna berarti nggak ada yang cacat. Yang cacat itu pemikiran kita, bukan cacat ya, kurang, ya. Ah, Wa atmamtu alaikum nikmati, ya. Telah aku sempurnakan nikmat, ya. Ini banyak para ulama itu menafsirkan nikmat di sini maksudnya apa sih? Masa setelah Islam sempurna nikmat kita habis, ya? Ada dua penafsiran. Yang pertama, secara umum, ya, bahwasannya nikmat di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim itu menggapai rahmat dan nikmat Allah itu udah sempurna caranya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ini secara mujmal. Mujmal itu umum ya. Tapi secara terperinci, banyak ulama, atau bahkan ini lebih banyak tafsiran ini. Ya, dalam tafsir As-Sa'di, ya, bahkan dalam kitab Rahiqul Maktum juga ada, yang kitab Sirah itu. Ya, maksudnya apa? Atmamtu alaikum nikmati. Ya, aku telah sempurnakan nikmat, aku telah penuhkan nikmat kalian. Nikmat apa? Nikmat hidupnya Rasul. Kan para sahabat itu kenikmatan salah satu yang paling besar kan hidup bersama Rasulullah ya. Karena bisa bertanya, ya, bisa duduk bersama, mendapatkan berkah dari Rasulullah gitu kan. Ya, berkah itu maksudnya bisa apa namanya? Ilmunya ya. Bukan maksudnya berkah kita air atau gimana gitu ya. Nah, nah, di Fathul Makkah atau di Hajjil Wada, ya Rasulullah ketika berpidato kan ini turun ayat. Ayat ini turun, ya, bahwa ini telah ada isyarat ya Rasulullah itu nggak bakal lama hidupnya, ya. Nah, bahkan salah satu sahabat yang engah, yang paham tentang ayat ini waktu itu, ya bukan langsung paham maksudnya gimana ya, yaitu hanya Abu Bakar ya. Nah, dalam hadis, ya walaupun hadisnya Hasan Nigoiri ya udah mau doif, ya bahwasanya Abu Bakar ketika mendengar ayat ini dia berkata, aku ada perasaan yang kurang baik setelah Rasulullah SAW pulang dari haji, ya. Karena Rasulullah kan haji di tahun 10 ya. Udah tahun ke 11. Nah, di tahun 11 kan Rasulullah meninggal. Setelah 3 bulan ya. Nah, itu hanya Abu Bakar. Ya. Wallahu alam. Tapi itu hadisnya kurang kuat. Jadi jangan disebarkan. Tapi maksudnya hikmahnya bahwasanya itulah ya. Ada dua tafsiran ya. Nah, dan bisa juga dua-duanya dipakai. Ya kan. Dalam ilmu usul fikih ketika ada dua tafsir para ulama yang sahih. Selama masih bisa digabungkan, gabungkan. Ya. Nah, kita tadi afwan ya melebar. Kita masuk ke dalam penjelasan mufradat. Ya. La yu'minu. Amana yu'minu itu saya aman, keamanan ya. Amin gitu kan, dipercaya ya kan. Nah, makanya banyak anak-anak itu dikata namanya amin, amin gitu kan. Nah, karena namanya dipercaya. Ya. Tidak sempurna atau tidak sah keimanannya. Ya, maksudnya tidak sempurna tadi ya. Hawahu ya, hawa nafsu. Ya. Nah, keinginan, watak, bahkan fitrah ya. Nah, nukitat fihi nuqtatun sauda ya kan, ke dalam hadis ya ketika kita berbuat maksiat kan dititikkan hitam. Nah, itu menjauhkan dari fitrah kan. Nah, lima jitu bihi. Ya, apa aku telah bawa itu syariat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita masuk ke dalam unsur fikih dalam hadis ini. Ya, seorang muslim adalah manusia yang sempurna. Kenapa? Ya tadi atmamtu alaikum nikmati. Ya, telah kita sempurnakan nikmat kepada kalian. Ya, kalau kalian itu menjalankan syariat Islam, insya Allah nggak ada kekurangan dalam hidup. Ya, walaupun secara pandangan manusia, oh ini kurang mampu, kurang ini, kurang itu. Tapi, ya dalam hati kita tenang, kita merasa tercukupi gitu ya. Nah,
yang mana tidak bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Nah, ini penting ya. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf antaqula ma la taf'alu. Ya, Allah itu marah kepada orang yang berkata tapi nggak berusaha untuk melakukan itu, ya. Nah, kalau imannya sudah sempurna atau dia menaikkan derajat imannya, seharusnya perilaku seperti ini kan nggak ada. Ya. Kita masuk unsur fikih yang kedua, hakikat dan macam-macam hawa nafsu. Ya, ada cinta, taat, dan lain-lain. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana kalau hawa nafsu kita nggak jaga, ya sudah. Dan setiap manusia kan punya hawa nafsu kan. Ya, bahkan banyak penelitian lah ya tentang hawa nafsu itu. Bahkan mereka itu sudah pasrah tentang hawa nafsu manusia karena begitu banyak ya kasus-kasus yang mana itu didasari hawa nafsu bukan kebutuhan ya. Nah, ini pendapat dari para para sahabat ya dan para ulama juga. Nah, ada juga yang menafsirkan al-hawa berarti kecenderungan dan kecintaan secara umum. Ya, apapun itu. Ya, dia lebih merujuk ke siapa, kemana, ya. Meliputi kebenaran, ada keburukan. Orang itu bisa cinta ke dalam keburukan juga, gitu ya. Nah, maka ini yang dimaksud dalam hadis di atas. Kalau dia dalam kebenaran, seharusnya dia nggak bakal jauh dari syariat Islam. Atau bahkan sampai hawa nafsu itu benar-benar mengikuti syariat Islam. Ya, jadi jangan cuma belajar, tapi kita bersihkan juga hati kita. Maka ada kitab Tazkiyatun Nufus, ya, pembersihan nafas diri. Ada adawa-adawa yang sekarang banyak dibahas ya oleh para asatidah kita, ya. Obatnya para penyakit gitu kan. Itu kan membersihkan diri kita, ya. Ada juga yang mengatakan hawa itu adalah syahwat dan keinginan seseorang mutlak apapun, ya. Nah, dalam ayat As-Sod, dalam ayat 26 surat As-Sod, la tadbi'al hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu, wahai para manusia. Fayudillaka, kalau kalian ikuti, maka itu pasti menyesatkan kalian. Dari mana? Dari jalannya Allah. Nah, jadi ini Allah sudah menetapkan bahwa kalau manusia hanya ikut hawa nafsu, makannya didasari hawa nafsu, ya maka akan sesat. Innalladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah itu apa? Mereka itu akan mendapatkan azab yang keras. Bima nasu yaumal hisab. Yang mereka itu lalai ke dalam tentang hari-hari pembalasan, perhitungan. Banyak sekarang, ya ini sedikit kita mengambil hikmah ya dari kehidupan. Ketika ditanya ya, Pak, Bu, masa nggak pikir dosa, nipu sini, nipu sana? Ya, pasti jawabannya itu mengelak. Dia nggak bakal bisa membantah urusan akhirat, itu pasti. Ya, kalau dia berkata, lah dosa itu kan urusan Tuhan, kenapa sampean yang menghardik saya? Kita tidak menghardik, tapi kita menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Allah, ya kan? Nah, di dalam surat Al-Asr apa? Watawasau bil haq, ya. Saringlah kalian itu saling bernasihat ya. Tawasau ya tawasau, tawasau ya tawasau, saling menasihati. Nah, kita kan boleh menasihati, bahkan itu perintah kan dari Allah. Kalau nggak kita menasihati apa? Kata surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Khosaro apa? Rugi kita. Ya, kalau kita nggak saling menasihati, makanya dakwah itu bukan cuma contoh kayak Ana ya bisa menyebarkan ilmu secara online atau offline gitu ya. Enggak, bahkan dakwah itu bisa segala macam. Kita berinteraksi, kerja, ya. Nah, jadi jangan berpikir, oh Ustadz nih Masya Allah pasti pahalanya lebih banyak atau ya profesinya mulia. Wallahu alam enggak. Mungkin dari para jamaah kan banyak yang lebih mulia karena mengajak saudara-saudaranya ke dalam hidayah, ya. Hidayah kan ada dua, ada irsyad, ada taufik. Ya. Kalau irsyad kan dari manusia ada bantuan. Bisa jadi lebih mulia. Jadi dakwah nggak cuma sekedar menjadi ustadz gitu ya. Nah, termasuk yang ketiga, hawa nafsu ada sumber kemaksiatan. Bid'ah juga.
menolak kebenaran. Ya, ini mohon maaf ya, pembahasan bid'ah ini kadang agak sensitif. Tapi ya memang ada syariatnya kan kita bahas. Yang tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha itu bid'ah kan. Ya banyak sekarang adat itu disandarkan ke dalam syariat gitu kan. Padahal itu kan adat, bukan syariat. Ya kalau mau adat, adat aja. Nggak apa-apa, kita nggak menyalahin perbuatannya kok. Ya. Tapi kita nyalahkan kalau kalian itu mengklaim ini ibadah, ini syarat Islam. Itu yang kita klaim. Itu yang kita komplain. Ya bahkan ada kalau kalau sudah syirik kita udah nggak tolerir ya. Ya kita bisa biarkan lah gitu. Karena ya walatus aluna yauma idzin anin naim kan. Kita kan ditanya satu-satu, bukan bergelombang. Ya, ya sudah. Cuma kalau kalian syirik ya banyak kan contoh dalam akun syirik ya. Ya, wa biha min ghairillah ya barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah ya. Ya benar pernah kakak ini pernah sering anak ceritain ya. Apa namanya? Sembelih kambing ya. Itu darahnya itu dialirkan ke bendera merah putih gitu kan. Ada yang kayak gitu gitu loh. Ya, kan mengerikan. Untuk apa? Dia sembelih bukan butek, bukan untuk dimakan, bukan untuk Allah. Untuk apa itu? Gitu kan? Ya, mereka menjawab ya untuk keberkahan agar kita jalannya acara ini dilindungi Allah gitu. Biar nggak hujan, biar nggak ada yang celaka. Nah ini kan mereka anggap ibadah dong. Syirik nggak? Secara naluri pasti kita menjawab, oh ya kesyirikan gitu kan. Ya, tafadhal mungkin para jamaah kan bisa berpendapat juga ya. Ini pendapat dari anak pribadi. Ya, karena ayatnya jelas gitu kan. Allah menyatakan zabah penyembelihan selain kepada Allah. Ya, ya itu contohnya sudah. Gitu kan. Ya, kemudian memberi atau bekerja sama dengan jin ya. Banyak kan kuburan itu harus ya, ini harus ya, harus ada sesajen. Nggak boleh nggak ada sesajen. Ada gitu. Bukan ada lagi, banyak mungkin ya. Eh, mereka pasti berpendapat untuk apa ya? Untuk kita diridhoi oleh tuan rumah katanya gitu. Ya maksudnya jinnya gitu. Syirik nggak ya? Syirik. Karena kan bekerja sama dengan jin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, barang siapa yang memanjakan hawa nafsu, mengikuti ya, memberikan hawa nafsu pada dirinya, maka hawa nafsu akan membawanya ke bagi perbuatan maksiat dan dosa. Ya sudah jelas gitu kan. Kalau kita ikutin hawa nafsu, bahkan sebelum wahyu dan akal habis, dan paling banyak memperdaya, yang diperdaya oleh hawa nafsu itu akal, ya kan? Ya, mereka pasti ngomong gini, ya sudahlah, yang namanya juga zaman sekarang seperti ini. Ya kita ikutin aja lah syariat Islam ini mengikuti zaman itu hawa nafsu sebetulnya, ya kan? Akhirnya mengubah syariat. Kita bukan berarti kita harus saklek ya, enggak. Tapi keyakinan kita ini salah, misalkan adat A, B, C dan seterusnya. Ya, tapi kita di masyarakat kita harus legowo apa ya? Bahasa Indonesia legowo itu lapang dada gitu ya. Ya sudah, kita nggak ikut-ikutan. Kalau kita nasihatin kan pasti ada keributan. Ya sudah, kita biarkan saja. Ya, tapi kalau para jamaah bisa menolak atau seperti hadis yang sebelumnya, kalau nggak bisa merubah dengan tangan, dengan ucapan. Kalau nggak bisa dengan ucapan, ya dengan hati. Ya, kalau bisa dengan tangan atau dengan pergerakan, perbuatan itu lebih baik jauh, ya kan? Yang keempat, mengikuti hawa nafsu sama halnya dengan beribadah kepada selain Allah. Itu tadi, bid'ah, syirik, semuanya. Contohnya apa? Kaum Quraisy yang baru masuk Islam setelah Fatul Mekah ketika melewati Wadil Qura ya, nah lupa. Lembah di Jaziratul Arab dekat dekat Najran ya atau Taif. Mereka melewati itu, ya. Kemudian orang-orang Quraisy ini berkata, iPhone ya. Nah, kita lanjut. Orang-orang Quraisy ini yang baru Islam berkata, ya Rasulullah, buatkanlah kami peribadatan seperti itu agar kami bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan mengingat orang-orang soleh sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Nah, inilah yang menjerumuskan orang-orang dari kaumnya Nabi Musa, ya. Lah inilah contohnya, ya apa bedanya terus kalian, ya, masuk Islam sama enggak? Bedanya apa? Ya.
Abu Sufyan kan berkata pada tenanya Rasulullah sebelum Fatul Mekah, sejauh jauh sebelum engkau diutus, sebelum engkau menyiarkan Islam, aku yakin Tuhanku itu Allah. Abu Sufyan tuh yakin. Cuman dia nggak yakin Rasulullah itu utusan Allah, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan apa keyakinan banyak kalau ditanya ya pasti Tuhan kita Allah gitu kan. Tapi kan ya tadi tauhid itu kan ada uluhiyah ya yang kita melayakkan ibadah kepada Allah. Ada rububiyah, melayakkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya keyakinan. Ya, keyakinan banyak rububiyah. Uluhiyahnya yang jarang kan. Bahkan orang muslim aja masih syirik wa yudzubillah min zalik. Nah, nah, apa kata Allah surat Al-Furqan ayat 43? Araita man ittakhadha ilahahu hawa. Banyak nggak? Tidakkah kalian lihat orang-orang sebelum kalian itu menjadikan Tuhan dari hawa nafsu mereka? Ya, lagi yang Fir'aun itu kan. Yang kelima, setidak selayaknya manusia dimuliakan Allah dengan akal mengikuti hawa nafsu. Ya Allah tidak akan memuliakan hamba tersebut, ya. Maka akan sedikit jauh dari rahmat Allah gitu kan. Nah, nah, laqad karimna au karramna afwan ya bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ma razaqnahum. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kita ini manusia sejatinya mulia. Kami angkut mereka dari daratan dan laut-lautan, ya. Nah, kami berikan kehidupan maksudnya di sini ya. Dari lautan kita bisa makan, dari apalagi di daratan, ya. Wa razaqnahum minat thayyibat dan kami beri rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Ya, wa faddalnahum ya ala katsir ya. Ah, atas ke fadulna ya minat thayyib ma fadulnahum ya. Kami sempurnakan dengan kelebihan yang banyak, ya kan? Kami berikan kelebihan dengan sempurna gitu ya. Nah, ala kafir dengan banyaknya makhluk-makhluk ya yang telah kami ciptakan. Ya banyak kita makan dari sumber kan gizi gitu kan. Dari apa yang Allah telah ciptakan, tumbuhan, daging-dagingan dan lain-lain. Mengikuti hawa nafsu adalah kerugian dan kesesatan, sedangkan melawan hawa nafsu adalah kebahagiaan dan keselamatan. Ini jelas ya, penjelasan lebih dari yang keempat dan kelima tadi. Ya, nah, kalau kita mau selamat, tahan hawa nafsu. Paling banyak apa? Makan, kan? Seperti di hadis yang sebelumnya kan Allah Subhanahu Wa Taala kan bahas, Rasulullah SAW kan bahas, ya, gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu kan. Lah, kira-kira ada nggak? Ini mungkin dokter atau orang yang biasa ya, mungkin bisa berpendapat. Ada nggak? Ya, kita mau sehat tapi makannya amburadul gitu ya. Apa aja dimakan, gizi nggak dicukupi, gerak nggak diseimbangkan. Ya, naudzubillah kan nanti sakit. Jelas, siapa yang bilang penyakit itu paling banyak dari apa? Makanan, stres. Ya kan? Mau apa lagi? Ya, coba aja mungkin orang lagi demam nih, kayak saya nih sekarang. Makan yang goreng gitu. Wah, udah pasti radang gitu kan. Makanan dijaga. Hawa nafsu kan. Semuanya hawa nafsu ya kan. Farj ya, kelamin ya kan. Apalagi itu ada ayatnya kalau farjanya lupa tapi ya. Eh, Selamatlah bagi orang yang akan menjaga kelaminnya gitu kan. Menjaga ya kelaminnya ya. Eh, Kemudian ya banyak hawa nafsu kan. Ya, kemudian tingkatan iman. Ya, ini bukti la yu'minu ahadukum. Kesempurnaan ini berarti iman itu bisa kurang bisa tambah. Al imanu yazid wa yanqus kan di hadis yang lain. Ya iman itu bisa berkurang bisa bertambah. Ya. Man qala la ilaha illallah mu'minan biha qalbuhu dakhalal jannah. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan yakin hatinya bukan cuma ngucapin doang, maka ia akan masuk surga. Ya Allah janjikan tempatnya di surga.
Walaupun kita nggak tahu derajat imannya kurang atau bertambah kan. Setelah dia berani mengucapkan la ilaha illallah, maksiatnya cukup banyak atau ya yang lain-lainnya. Ya, ala kulli hal, anyway, ya, inilah bagaimana derajat iman gitu kan. Nah, dalam hadis yang lain ya, a'la darajatin imanan yaitu apa? Qaulu la ilaha illallah kan. Wa adnahu afwan, imatatul adza anit thoriq ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u minal iman. Dan malu itu sebagian dari iman, ya kan? Makanya para ulama itu kan mendefinisikan iman itu atas di qabil qalb, keyakinan dalam hati, wal qaulu bil lisan dan ucapan dalam lisan, wal amalu bil jawarih, perbuatan dengan anggota tubuh. Ya, kita masuk yang kedelapan, cinta Allah dan Rasulnya. Ya, tentu cinta Allah paling dekat ke siapa? Hamba yang beriman, yang beramal soleh, ya kan? Nah, apakah itu tadi surat Al-Asr kan? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita nggak mau rugi, ya itu. Artinya apa? Kalau kebalikan rugi kan untung. Ya, kalau kita mau untung ya itu beriman dan beramal soleh. Apa yang dimaksud untung? Ya pasti kalau Allah bilang untung ya pertolongan dan rahmatnya dong, ya kan? Nah, gerakkanlah diri kita ke sesuatu yang Allah ridhoi, ya. Kuatkanlah iman kita, perbanyak amal soleh, ya. Nggak harus yang gede-gede kok. Ya, indikasi kecintaan adalah mengikuti. Itu ya, contoh ya. Kalau kita cinta sesuatu kan kita pasti ngikutin, ya. Nah, ini fitnah zaman sekarang ya. Dipecah belah kan umat kita seperti di kejadian Kanjuruhan 2 tahun yang lalu ya. Hanya karena bola ya yang mereka cintai, yang mereka idolakan, akhirnya apa? Banyak korban jiwa, ya kan? Ini bukti kalau kecintaan itu pasti mengikuti hal tersebut, gitu kan? Ya, ya ini apalagi yang sudah berkeluarga lebih mengerti mungkin ya. Ya ini mungkin Ana hanya misalkan satu contoh ya. Karena belum belum berkeluarga, jadi Ana nggak bisa bilang kepada istri gitu ya. Ya, tapi kan kita cinta kepada istri atau yang ibu-ibu kepada suaminya kan. Kita pasti akan mengikuti perkataannya atau kita minimal pertimbangkan gitulah ya. Atau kalau anak ke ibu ke orang tua apa ayah gitu ya. Ketika ada saran apa ya pertimbangkan ya. Manisnya iman. Ya kan? Apa namanya? Nikmat paling besar apa? Iman. Ya kan? Nikmat keimanan kan nikmat paling besar. Banyak nggak para jamaah sekalian sekarang orang ya pintar pintar masya Allah, profesor doktor mungkin bisa di Timur Tengah juga. Wa'idzubillah, pemikirannya kok mohon maaf gitu ya, bertentangan dengan Al-Quran gitu ya. Seperti syariat hijab, ya mereka putar dengan akal. Seperti eh, apa namanya, yang Anda lihat kasusnya langsung ya, itu Anda lihat orang depan Anda tuh berkata gitu. Ah, itu yang Anda temui langsung hanya satu itu sih. Ya, apa namanya, kalau Anda lupa, ya itu benar-benar ada. Yang mereka itu nggak menganggap hijab itu hanya adat gitu kan. Ya, bagi mereka hijab itu yang penting menutup aurat aja dan aurat itu ma'ruf kata mereka. Ma'ruf itu apa? Uruf kebiasaan. Jadi kalau ada orang nggak nafsu dengan rambut, ya nggak perlu ditutupi rambutnya. Ya. Nah, kalau orang nggak nafsu dengan lengannya nggak perlu ditutupi. Ya, itu ada yang berpendapat itu. Profesor, ya, depan muka anak gitu, ngomong gitu. Ya, nah diam aja. Nah, yang ke-11 berhukum dengan syariat Allah dan menerima ketentuannya. Lagi-lagi, ya, kalau kita mau berhukumkan sesuatu, asalnya dari Allah. La hukma illa lillah kan. Nggak ada hukum selain hukumnya Allah. Ya kan? Terus gimana di negeri ini? Tapi kan di ayat lain, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Ya, bagi ya ayyuhalladzina amanu kan sebelumnya, ya, wahai orang beriman ya, taatlah kepada Allah, Rasul dan ulul amri mereka. Oke, sekarang kalau kita maksakan di negeri ini untuk berhukum secara Islam kan sulit gitu kan. Gimana caranya? Nggak bisa kan? Ya, maka dari itu ya sudah kita ikuti dulu pemerintah, ya kan?
Sebetulnya di Indonesia ini hukum udah cukup bagus secara visi misinya. Visi misi ya, bukan implementasi ya, atau aplikasinya ya. Tapi aplikasi kadang keliru atau kurang tepat ya. Semoga kita berdoalah negeri ini menjadi lebih baik dan lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya kan karena keturunan kita kan kasihan nanti ya. Mau belajar banyak pressure, yang banyak tekanannya, nyari yang benar susah. Ya apalagi saya belum berkeluarga gitu. Tapi kalau misalkan para jamaah udah punya anak udah gede gitu ya, mungkin lebih apa tenang gitu ya. Karena nikah belum gitu kan. Nah, kita lanjut ya. Maaf agak persingkat karena ini penjelasannya cukup panjang ya. Untuk fikih yang ke-12, mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai Allah adalah kekufuran atau durhaka, ya kan? Contohnya apa? Musailamah al-Kadzab, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu hidup di zaman Rasul loh. Itu mereka mengaku nabi. Mereka melihat wahyu ya, Rasulullah di depan mata malah menjadi orang munafik gitu kan? Nah, itulah ya. Kalau kita mencintai apa yang Allah benci, sudahlah. Itu Allah nanti juga akan menjauhkan dari rahmat itu. Dia bisa isi jerut kan kita. Allah biarkan kita turut apa selalu apa namanya istidrat itu selalu terselubung pada suatu kemaksiatan atau kita nggak bisa keluar ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Contoh idealnya cintanya Rasulullah. Ya. Para sahabat mencintai Rasulullah itu adalah contoh ideal kecintaan. Nah ini sekarang lagi viral ya. Yang pondok itu yang disinggung kan. Ya mereka berdasarkan cinta. Keyakinan mereka benar. Harus mencintai dan menghormati kiai ustadz gitu ya. Tapi kan contohnya dicontohkan Rasulullah. Ada nggak hadis Rasulullah itu minta ketika ada sahabat jalan di depan menunduk gitu kan? Kan nggak ada ya. Letak belum fiddin gitu kan. Bahkan Anda pernah lihat di kajian salah satu masyayikh ya. Jangan kalian tunduk kepada selain Allah. Nah ini kan jelas. Kalau kita tunduk hanya kepada Allah saja. Rasulullah aja nggak boleh kita tunduk. Rasulullah loh. Ini hadis. Ya. Jadi tetap kita menghormati ya asatidah kita karena kan itu ayah kedua kita ya. Ummahat kita tetap kita cintai gitu. Tapi kita hormati dengan yang layak ya karena nggak boleh kita berlebihan ya. Nah, itu ya, itu pendapat anak. Tapi kalau ada pendapat yang lain, tafadhol silakan ya. Jadi Islam itu sangat menjaga kecintaan ya. Dan cinta paling ideal itu yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah gitu ya. Bisa aja pada zaman Rasulullah tuh Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk nunduk kalau jalan di depan Rasulullah ya atau mencium kaki dan tangan Rasulullah bisa aja. Tapi kenapa Rasul nggak melakukan? Nah, coba ditanya, kenapa Rasulullah nggak memerintahkan syarat itu? Kenapa nggak ada hadis kayak gitu? Ya, telah kan kita bahas ada mufrad, udah ribuan hadis itu. Ada nggak? Ya, Rasul hadis ketika para sahabat yang masih muda misalkan, ya, dipilih jongkok atau mencium kedua kakinya Rasulullah. Silakan. Kalau dicari ada hadisnya sahih ya, harus ditunjukkan hadisnya sahih. Betul, ikuti syarat itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak ada hadis yang sahih, ya ini bentuk yang disinggung Rasulullah tadi dong, berlebih-lebihan. Ya, nah, ini nih ayat ini bagus. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum bi ihsan. Mereka itu ada paritiganya apa? Mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Itu ya. Itu justru itu yang menjadikan kita orang yang beradab, ya. Kalau misalkan kita bukan kaum yang beradab, seharusnya kaum Quraisy itu dibantai di Fatul Mekah. Menjadikan lautan darah aja. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu. Apa kata Rasulullah? Anda lupa ya, salah satu sahabat yang emosinya naik ketika Fatul Mekah. Kata Rasulullah, bukan. Hari ini ada hari pemaafan. Hari penuh rahmat. Nggak ada di Fatul Mekah yang terbunuh. Ya kan?
Sebegitu mulianya Islam. Itu orang kafir yang bahkan memusuhi Rasulullah, membunuh sahabat-sahabat. Sama Rasulullah diampuni loh. Ya, Masya Allah ya. Islam itu tuh penuh kasih sayang loh sebetulnya ya. Tapi kan Muslim itu kan banyak ya. Nggak semua itu mengaplikasikan kasih sayang. Ya, tapi ya cobalah kita, ini kan ada 17 orang di sini, termasuk anak gitu ya. Cobalah kita mulai kasih sayang kepada keluarga, orang terdekat, ya. Nah, ini sedikit curhat ya. Alhamdulillah karena nanti anak curhat ya. Ada anak punya cita-cita lah, cuma nggak tahu ya. Yang ke-14 faedah hadis ini ya. Secara umum, ya, setiap muslim harus menyesuaikan setiap perbuatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita bermuamalah, beribadah. Lihat rujukan dulu dalam Al-Quran, Sunnah. Kalau ada kita ikuti gitu kan. Makan, makan ya orang makan aja kanan kiri gitu. Cuma kan Rasulullah mensunahkan makan dengan tangan kanan itu lebih beradab, gitu kan? Ya, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Itu kan adab kita. Ya, ya secara akal ya sama aja orang masuk kamar mandi kanan kiri ya sama. Cuma kan karena ada hadis dan juga ayatnya, ada hadisnya ya kalau yang masuk kaki itu, ya ikuti sudah, gitu kan? Yang kedua, barang siapa yang mengetahui kebenaran syariat Allah dengan hatinya, mengucapkan dengan lisan, namun perbuatan tidak sesuai dengan syariat yang diyakini, maka dia bisa fasik. Nah, beda sama Khawarij ya. Kalau kita itu kan ada tiga unsur keimanan. Tadi ya, keyakinan, ucapan, perbuatan. Ketika ada salah satu yang misalkan tidak selaras, ya maka dia bukan kafir, fasik, kecuali syirik ya. Nah, namun ketika pikirannya mengingkari kebenaran syariat Allah itu munafik, gitu kan? Ya, makanya Murji'ah itu kaum munafik sebetulnya kan. Nah, Murji'ah itu kan pengikut Ali cuma di lingkungan Muawiyah gitu kan. Mereka tetap pengennya sama Ali, cuma karena nggak ada kekuatan ya ngikut aja. Cuma mereka nggak suka sama Muawiyah. Bahkan ya orang-orang Khawarij itu kan berpendapat Muawiyah itu kafir kan, ya. Muawiyah itu kafir. Itu bahkan seperti Syiah yang lebih parah ya. Yang mereka menganggap Ali itu yang sebetulnya Nabi. Ya, Ali itu punya sifat lebih kenabian daripada Rasulullah. Ya, makanya mereka menyebut Rasul itu bukan Rasulullah ya, Muhammad gitu kan. Ini ya, wallah alam itu keji ya, menurut Ana. Aduh ya Allah kasihan yang berkeyakinan seperti itu. Nanti pertanggungjawaban di akhir itu berat ya. Yang terakhir, termasuk konsekuensi dan dari keimanan adalah membela dan mempertahankan syariat Allah. Ya, kalau kita ngomong kita beriman, ya sudah, berarti kita bela dan mempertahankan syariat Allah. Itu ya, istilahnya kalau kita masih kurang, ya sudah, kita bela. Walaupun kita masih belum bisa mengaplikasikannya gitu ya, tapi kita bela. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Al-insanu makanul khata' wa nisyan kan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa ya. Kadang kita salah lupa atau dan lain-lain. Bahkan hawa nafsu kita belum bisa kita kontrol. Ya sudah. Yang penting kita tahu itu kebenaran dulu. Nanti kita usaha. Tapi tetap harus ada usaha ya. Nah, jangan orang saya mau sehat gitu. Ngerokok. Susah juga kata saya. Ya. Minum khamr. Ya alkohol. Kira-kira sehat ya? Enggak kan? Ya. Tadi yang beranak ngomong ya. Dakwah kita. Anak pengen banget ya sebetulnya. Supaya kita dakwahnya itu kuat. Coba kita ini ya. Sesama asatidzah itu saling bisa lebih apa ya terbuka lah, bisa lebih menerima ya. Jangan dikit-dikit debat, dikit-dikit ya karena banyak di media sosial kan, apalagi di Facebook ya. Ustadz A, Ustadz B, padahal kita sama-sama satu keyakinan, cuma ditahzir dengan cara yang kurang tepat. Udahlah, kalau mau tahzir dijabri aja ya.
di chat pribadi aja. Kasihan juga kan Ustadz udah berusaha loh. Mereka itu berpendapat dengan dalil, sama Ustadz lain yang mungkin jamaahnya lebih banyak, tahzirnya keras gitu kan. Ya terus gimana dakwah kita mau maju? Orang kita dakwah yang sekarang minus ya, dakwah kita nggak dari nol, minus. Dakwah kita minus gini, kita aja nggak mau bersatu. Terus gimana dong? Gitu kan, itu cita-citanya pengen lah kita sama-sama membuka lah gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya, Alhamdulillah. Nyata nggak sepanjang yang Anda kira. Ya, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian masih ada waktu tersisa. Silakan bertanya. Atau ada yang ingin disampaikan, tafadhol dari para jamaah sekalian. Kalau sudah cukup, insya Allah. Nah, insya Allah kalau sudah cukup, ya. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya, Om? Cukup insya Allah Ustadz. Ustadz istirahat dulu tuh suaranya udah serak. Ya, ya, insya Allah ya. Kita akhiri ya, para jamaah sekalian. Insya Allah yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah ya, kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan amal soleh kita dilipat gandakan serta kita masuk pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama atau ucapan Anda yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Sekali lagi Anda minta maaf ya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.